Dalam ilmu fikih juga, air sperma najis nggak? Air sperma, air mani, air sperma itu tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma diwajibin mandi hadas besar, padahal sperma tidak najis? Ini ngaji. Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibin mandi hadas besar, padahal kan air kencing najis? Terima dulu pakai iman, akal main nih. Pak Ustadz, yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawabannya pakai ilmu. Di mana jawabannya? Andaikan saja Bapak Ibu setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar, sehari semalam 10 kali kencing, berarti kan 10 kali mandi. Apalagi musim hujan beser mulu ya kan, habis kencing mandi, kencing mandi. Kira-kira ampek pilek meriang kagak ya Pok? Meriang. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat, setahun sekali. Yo, lama amat Pok. Mak bocor banget, setahun sekali. Ya ilaha illallah, ilok mak setahun sekali. Nah, kalau nganten baru mah Bu ya seminggu 3 kali nganten baru wajar. Emang gak capek begitu? Set. Pikiran harus fokus kan, mata meremeli, kaki berkiting ya kan, semua saraf-saraf tuh keluar. Capek Bu, lelah, lapar, disiram pakai air, seger lagi badan kita. Menurut ilmu kesehatan begitu, saraf-saraf seger lagi, makanya beda. Maka disuruhnya ngaji kita begitu. Ini kadang-kadang nggak ngaji mau nyalain doang misalnya, emang kita lampu dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larutan nyampe, saya nggak tetap bantuin Pokari air bening ya, makasih. Para orang tua, para guru dan jamaah semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini karena mengingat waktu udah jam 1 kurang 2 jam, udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Ya, makasih guru. Cap kaki 3, cap badak. Alhamdulillah banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ence Samarqandi. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman saja sama beliau. Tema kita peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW 1447H, memetik keteladanan Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan umat Masjid Baitul Taqwa KP Gebang Strip Kota Tangerang, yang akan dihadiri oleh titik 2. Tuh ada semua ya. Saya yakin yang bikin baleho ini tukang kebun. Tuh ada memetik tuh, memetik. Semoga dengan kita kumpul di Masjid Baitul Taqwa ini, insya Allah kelar maulid meningkat kualitas ibadah kita. Beliau Rasul adalah sosok manusia yang paripurna. Beliau Rasul pangkatnya itu tinggi, lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul itu pangkatnya juga tinggi, lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan beliau gelarnya bukan S1, S2, S3, bukan. Gelarnya beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Bahkan beliau Rasul dijamin oleh Allah masuk surga,
dijamin Bu oleh Allah dihindarkan dari api neraka. Dosa-dosa beliau kalau emang ada yang lalu yang akan datang udah diusek, dihapus, ditipek, digebek, nggak nemu udah. Beliau Rasul yang pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, tapi Rasulullah pangkatnya tinggi itu nggak pernah berhenti ibadahnya. Model kayak kita kan beda. Pangkat baru tibang jadi bini RT belagu banget. Ada Bu RT. Bukan RT sini, bukan. Sono di luar negeri. Di luar negeri teh, luar negeri. Luarnya lagi dah. Kita kadang baru pangkat tinggi dikit udah sombong. Nabi pangkat tinggi nggak sombong, dijamin masuk surga, tapi ibadahnya nggak pernah berhenti tuh. Kalau sholat malam kakinya Nabi sampai bengkak tuh. Kenapa? Ada riwayatnya, pernah satu malam Siti Aisyah mendusin. Ngerti mendusin po? Bangun tengah malam lagi tidur, namanya mendusin itu. Mendusin itu bahasa Mandarin. Ngelihat Nabi, ya Allah masih sholat, terus tidur lagi Rasulullah, Siti Aisyah tidur lagi, bangun lagi, ngelihat Nabi masih sholat, kemudian pules lagi, ngelihat Nabi masih sholat, sampai selesai bangun ditungguin sama Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Bang, abang kan Nabi, abang kan Rasul, kalau ibadah jangan gitu-gitu amat apa bang? Ya Allah si amat aja nggak begitu. Rasulullah senyum, apa kata beliau? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku nggak senang kalau Allah julukin aku, oleh Allah dijuluki hamba yang pandai bersyukur. Nabi sholat malam kakinya sampai bengkak, padahal udah dijamin masuk surga. Di Gebang juga saya juga tahu banyak yang pada kakinya bengkak. Itu nggak tahu urusannya saya apa semurat. Ya kue bagi bang, ya bagi. Nah iya, lagi. Netis kok kalau gerah. Ya bagi ya ono. Habisin aja bang, masih ada lagi itu, masih ada. Bagi udah. Lagi jam berebut kok, jam berebut. Ya jadi orang yang ngiatin saya jadi ngiatin dia. Bu, beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, tapi Rasulullah pangkat tinggi nggak sombong. Kita kadang-kadang aneh bang, di kampung pangkat baru tibang kaya dikit belagu. Banyak kan orang kaya yang pada belagu, mentang kaya jalan nggak ngejek tanah, najong kuntilanak kali. Maka Rasulullah diperingati kelahirannya malam ini di Masjid Baitul Taqwa. Tujuannya apa? Sebagai contoh buat kita bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Kelar maulid Masjid Baitul Taqwa semakin syiar, mau pengajian syiar, sholat jamaahnya saya yakin nih, wow penuh di sini. Terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat gang sini. Bu, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk. Si dikunci dia. Tapi 3:30 nyalain speaker, mic dicolokin sama marbot. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ya Allah Bu, di kampung saya begitu kalau bangunin subuh. Sama kan ya? Sama nggak di sini? Ada nggak? Bangun tapi lah enggak. Kalau enggak bangun juga ganti cara banguninnya Ibu marbot, suruh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Ibu bapak subuh suami ibu langsung bangun, itu siapa yang mati mama? Bininya ngomong, lu bang yang mati, subuh kagak bangun. Makanya subuh bangunin suami kita ya teh, subuh bangunin suami kita. Ntar subuh bangunin ya. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Kenapa ini Masjid Baitul Taqwa kita yang bikin, kita yang ngisi. Jangan sampai masjid kita yang bikin, kita nggak pernah ngisi. Kayak kurung batang cakep banget, keranda bu, dibikin pakai stainless, yang masuk agak ada yang mau. Lu masuk situ kurung batang lah, jangan gua, lu aja yang masuk. Ini masjid kita yang bikin, kita yang bangun, kita yang ngisi. Artinya apa? Semakin meningkat kualitas ibadah kepada Allah. Masjid cakep, isi pengajian, emak-emak ngaji, bapak-bapaknya ngaji, anak mudanya ngaji. Kan resep ngaji bu. Emang lama ngaji bang? Enggak lama. Orang sekarang sok sibuk, pengen buat ngaji tad, gabung pengajian sama emak-emak bapak-bapak. Aduh repot banget tad, repot banget, sibuk buat ini bu, belagu sok. Ngomongin repot, siapa juga repot teh. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi, lah kapan ngajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau kita ngaji ilmu dapet, ibadah jadi bener. Ngaji jangan cuma mau Google doang. Makanya kalau ngaji Google doang, ya bu, nggak ngaji sama kiai, mau ulama, mau ustadz, sama ngaji kitab, ntar juga lama-lama jadi PA. Artinya apa? Agama diakal-akalin, agama diakurin dengan akalnya. Yang nggak akur dengan akalnya dia ikutin, yang nggak akur dia nggak ikutin. Maka banyak muncul pertanyaan bang, orang sekarang nanyanya sosok kritis. Pak Ustadz dia lagi sholat Pak Ustadz, terus kentut Pak Ustadz, apakah batal nggak tad? Batal panjul. Masa udah kentut nggak batal? Oh, terus lagi udah batal, saya mau sholat lagi tad. Kira-kira wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu dong, lah udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak tad? Lah basuh. Nanyanya banyak bang. Itu dia inti pertanyaan saya Pak Ustadz, nggak masuk akal dong. Kok nggak masuk akal? Iyalah, kok yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Ada bang nanya begitu. Saya nggak jawab. Saya baik tanya ke dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Lah muka tad malu, nah makanya muka lu yang dicebokin suwe lu. Ini nanyanya akal-akalan. Bagaimana kita kasih jawaban yang benar sementara pertanyaannya salah? Orang kadang-kadang diakur-akuri dengan akalnya. Pak Ustadz, saya ngirim Fatihah buat orang yang meninggal dunia, apakah Fatihah saya sampai? Kalau ada yang nanya begitu, jangan dijawab. Balik lagi tanya ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin tadi saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak tadi, masa Fatihah balik pulang? Kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Lalu kirim kagak balik-balik, berarti kan nyampe ya teh. Lu nggak pakai ongkir sih ngirimnya. Kalau nggak percaya lu mati dulu di atas kuburan, gue bacain Fatihah. Kalau nggak nyampe lu miss call dari dalam kubur. Ini makanya kita disuruh ngaji begitu sama guru. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya. Kumpul ngaji begini nggak ada ruginya bang. Paling sejam 2 jam kita kumpul di pengajian. Banyak waktu yang sia-sia yang kita banyak banget bu godaannya. Wajar, ibadah itu setan paling repot. Udah rapi malam Jumat mau yasinan, udah pakai seragam, keluar rumah gerimis. Itu kan godaan, ujian kan. Ngomong di hati, ya gerimis lagi. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar, ya gerimis. Ngomong di hati gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget tuh omongan. Giliran malam minggu udah dangdutan, nah nonton nih dangdut kalian kondangan, gerimis juga udah rapi, la ilaha illallah. Pas ngomong ya gerimis lagi mau nonton dangdut, ntar juga penter manjur omongan.
Makanya bang, kita ngaji begini, bapak-bapak ngaji, anak muda ngaji, ibu-ibunya ngaji, orang ngaji, manfaatnya begitu banyak. Saya punya guru bilang, ada nanti bu diceritain orang yang meninggal dunia masuk ke dalam kubur, itu ditanya malaikat munkar nakir, ini orang kagak jawab-jawab pertanyaan munkar nakir. Ditanya malam masuk dalam kubur, marobuka, diem aja, waman nabiyuka, diem aja, melegok aja, melegok bu kayak ayam nelan karet, melegok aja kagak jawab-jawab. Malaikat sampai bosan, sampai pegel, nanya laporan kepada Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah, saya tanya nggak pernah dijawab pertanyaan saya. Kata Allah, kenalin domisili di mana itu, kayaknya di Gebang. Ditanya, ntar dulu lu kalau emang kagak dijawab-jawab, periksa itu orang masih hidupnya, rapotnya bagaimana. Ternyata bang, orang ini diperiksa rapotnya, ngajinya rajin banget, gurunya belum datang dia datang duluan, temennya belum sampai dia sampai duluan, speaker belum dihidupin, mic belum dicolok dia colok sama dia, dipanggilin teman-teman yang ngaji dari muda sampai tua, getol, rajin. Tapi satu, diajarin sama gurunya kagak paham-paham, ngaji lama-lama kagak ngerti-ngerti, bebel banget, bebel bu, kebanyakan makan terong dingin. Kata Allah apa? Jangan lu tanya ini orang. Apa kata Allah? Orang yang model begitu Allah bilang dapat muhtafar, keringanan, dispensasi dari Allah, masuk ke dalam kubur, bebas pertanyaan kubur. Alhamdulillah. Tiba gara-gara ngajinya getol doang tuh teh, datang aja udah mau jiping, ngiler ya kan, ada ngaji sambil ngiler, ustazah kita ikutin, guru bawa kitab ngikut aja, bawa kitab, apa susahnya bawa kitab. Guru kebet kita kebet, guru tutup lah tutup. Temen nyolek, halaman berapa sih bang? Boleh kebet doang ini, datang aja. Datang begitu doang dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Wah, yang sembarangan. Sholat raweh aja niat jadwal imam, boro-boro yang 1000. Wah, malam ini terawihnya imamnya dia, ya lama nih, lama dia kalau jadi imam ini, gue gedeg banget lama ini dia. Pindah terawih. Pokoknya kalau imam yang cepet favorit udah, wah gue demen nih. Dia kalau sholat terawih imamnya cepet banget nih, buatnya orang kagak pakai usul lagi nih. Allahu akbar, boleh, Allahu akbar, Allahu akbar. Nenek-nenek habis buka kekenyangan muntah lah. Ngaji nggak ada ruginya, dosa kita dirontogin ibu. Kumpul begini di pengajian, dosa kita diusap, dihapus, raba dada kita masing-masing. Pasti banyakkan dosa sama ibadah. Jujur aja, di semua yang ada di sini nih, termasuk yang ngomong, sama banyak dosanya. Ini mah kelihatan doang pakai gamis keren gitu ya, padahal mah sama bang, kita mah sama banyak dosa ya kan ya pok. Kelihatan doang pakai gamis, sebelah sih kalau dibuka sama tiang mic gedenya ya kan. Iya, semua kita pendosa, termasuk nih yang ngomong sama bu, apalagi tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin, gue wajar diomongin orang, biarin gak apa-apa, wajar gue diomongin. Emang gue tukang ngomong. Dosa kita semua banyak, yang kecil-kecil dirontogin bang dengan kita ngaji begini, dihapus oleh Allah. Dosa sama orang tua ada, dosa sama saudara, sama teman, dosa sama tetangga. Sudah dosa melaki dah bu, masa bergabrek, yang belagu-belagu budek nih, dosa melaki. Mau berangkat ngaji laki diperintah, gue ngaji dulu bang ya, ntar kalau hujan jemuran lo angkatin. Ada yang model begitu, mau ngaji begitu tuh, bukan di sini, sono ada kali 5 meter jauhnya dari sini. Ya Allah, kadang-kadang suami lagi tidur bangunin salah, bangun bang, lihat tuh jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh ngiat jam, kan salah itu bini. Ibu aja yang melek, laki merem disuruh ngiat jam, kan salah bang ya. Hari gini baru bangun lu bang, habis loh rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Salah bu ngomong begitu. Kerjaan lu tidur mulu bang, lah bagus tidur aja kerja. Makanya kita disuruh ngaji,
Bini yang doyan ngaji ilmunya ada, hormat melaki, nurut, resep ngelihatnya. Nggak punya duit, nggak punya beras, jangan minta sama suami bu, minta sama Allah, Allah yang kaya. Cuman ngomongnya di kuping laki, laki lagi duduk bengong, tompok di kupingnya begitu, ya Allah, masa nggak ada berasnya ya Allah, insya Allah manjur. Laki kita denger, bu, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung. Nih kalau nggak ada acara mulu dan begini jarang kita kumpul ibu. Kalau nggak ada pengajian jarang bang kita kumpul begini. Ini kan bentuk silaturahim yang tadinya kita bisa ketemu nggak ketemu jadi ketemu. Alhamdulillah. Silaturahim itu menyambung silaturahim, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Siapa yang bilang? Rasulullah. Datang kita kemari udah ketahuan rezeki kita tuh pisang ya kan, no ada roti tuh, larutan banyak batu, penyegar cap badak, cap kaki tiga, cap tiga kaki ya kan, macem-macem tuh semuanya ada. Hari ini kita makan itu kan rezeki tuh, bener bu? Rezeki yang kelihatan itu tuh yang kita makan, beseknya juga ntar ya bu. Malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi, boro-boro ditengok baru jatuh langsung kita siram ya kan. Untung yang kelihatan segitu doang bang. Silaturahim nyambung, umur jadi panjang, ama mati rada jauh. Padahal Israel udah pegang catatan, ada catatannya, ada. Tanggal 12 Oktober hari Minggu malam Senin saya mau berangkat ke Gebang. Ngapain lo ke sono? Kata Allah, mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Nah emang ada catatannya? Ada nih saya pegang. Ya udah lu berangkat sono, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel ke Gebang. Pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob orangnya nggak ada. Kemana? Kata tetangganya pergi maulid di Baitul Taqwa. Oh jangan. Orang lagi ngaji, lagi ceramah dengerin muludan. Jangan. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang muludan. Ini Romana kagak ada yang pulang di sini. Ditunda lagi sama Allah. Alhamdulillah. Habis dengar ceramah ntar malam mau bangun tahajud, minta sama Allah, bangun tengah malam, ya Allah lagi tahajud, Israel nyamperin lagi, ya Rob orang lagi tahajud, tunda ntar aja subuh. Jadi lagi bu, umur panjang tuh ditunda-tunda, diulur sama Allah. Ya Rob berangkat ngojek, ya Allah suami saya berangkat ngojek, rezekinya masih di atas langit turunin ya Allah. Kalau masih ada di bawah bumi keluarin ya Allah. Kalau masih ada yang jauh deketin ya Allah. Kalau masih dikit banyakin ya Allah. Kalau masih ada yang haram halalin ya Allah. Bu lagi sholat duha enggak jadi lagi Israel laporan sama Allah, ya Rob orangnya ini bagaimana ya, saya udah lama banget ini dari malam sampai pagi ini belum dapat bolehan ini nyabut. Ya udah pindah lah, kelamaan saya di sini. Ya udah pindah akhirnya pindah pokok Cipondo ini ceki, mati lo gaple. Israel lewat. Bu, silaturahim umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Insya Allah kayak lewat maulid Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak kepada Allah, perbaiki ibadah bisa benar lantaran ada ilmunya. Ilmu dapat kita cari di mana? Di majelis taklim. Ngaji nggak ada batas waktunya. Ngaji gak ada batas waktunya teh, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Asal udah mujur ngalor, amil yang bedong. Hati-hati sama amil. Siapapun yang dipegang amil mati. Wah jangan sembarangan. Amil tuh orang pilihan. Tahu dia firasatnya ada yang mati, tahu lah. Asal burung batang bunyi tengah malam plotak. Nah ada yang mati nih besok, ada yang mati. Tahu itu bener, itu kejadian. Yang lebih akurat kalau ada burung bunyi tweet itu amil artinya ngomong itu dalam hati, ada job nih. Ditungguin dari pagi kok belum ada pengumuman di masjid ya, sampai siang belum ada juga, sampai asar belum ada pengumuman juga. Ini akhirnya pas maghrib bininya yang mati.
ambil orang kampung saya. Ya Allah ibu, Masya Allah nih, nah ngaji kagak ada batas waktunya. Kita kumpul di pengajian mumpung masih sehat, ada kesempatan. Ilmu itu bikin hidup mudah, termasuk ibadah. Ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 saya punya engkong tuh berangkat haji ke Mekah, itu 6 bulan po. 6 bulan pergi haji ke Mekah, naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang, kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta sampai. Ilmu bikin mudah. Saya ngomong begini, yang di luar ujung sono kedengeran. Karena apa? Karena saya ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau agak ada speaker lecet tenggorokan bang. Ini kan ilmu nih, ilmu ini bang. Ngomong pelan, yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Makanya saya kalau di lapangan tabligh akbar saya ngecek sound, bapak ibu yang di sana kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Kan PA jamaah itu. Saya nanya bener-bener yang di pojok sana kedengeran enggak bu? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Yang malam ini terjadi di luar negeri kita bisa tahu lewat televisi, lewat internet. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah. Ada ilmunya gampang. Orang ilmunya banyak, salah naruh aja ibu diomelin. Qori kita 2 tadi baca di sini, enak kan? Suaranya bagus, qiraatnya bagus. Boleh nggak baca begitu? Lah boleh, ada ilmunya, ilmu qiraat. Pakai lagunya Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Bahkan Rasulullah bilang zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh qori baca begitu karena ada ilmunya. Tapi ketika jadi imam sholat di Masjid Baitul Taqwa enggak boleh bacanya kayak tadi. Ya kan, ya kan? Mentang-mentang qori internasional jadi imam sholat takbir Allahu Akbar baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak kelamaan mam. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Lah iya lah, nggak boleh baca yang begitu. Biar qori internasional banget tetap bacanya kudu murattal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah bu, boleh tuh. Biar ilmunya banyak, salah naruh lah diomelin. Ada yang nyeletuk-letuk, Ustadz kalau sholat pakai irama masing-masing boleh nggak? Lah kagak jadi sholat, lu jadi joget lah. Nah, orang Sunda jadi imam baca Fatihah lagam Sunda. Iya kan abudu wa iya kan nasta'in. Makmum teriak terus mam, terus tarik mang, tarik mang. Lagi dalam baca surahnya manuk dadali, kena geres seru. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Ilmu bikin mudah. Makanya kita biar nggak tahu disuruh nanya. Nanya sama siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah bilang kalau kalian nggak tahu nanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham itu semua? Ya para ulama kita, ustazah kita, kiai kita ngaji, buka kitab, pertanyaannya ada, ilmu fikih dibahas. Fikih itu adalah syarat sahnya kita ibadah diatur melalui ilmu fikih. Diajarin bagaimana tata cara sholat yang bagus, diatur. Di Quran nggak ada, di hadis dijelasin, di kitab dijelasin. Dalam sholat ilmunya ada nih, kita diajarin sama guru kita. Kalau sedekap yang bagus, fikih ngajarin melalui ilmu fikih, guru yang ngajarin. Wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Kalau sedekap tuh, naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal doang, jangan terlalu lebih. Perempuan kalau sholat kakinya kudu rapet, bener kan teh?
Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Kegencet. Ngapa tawa teh? Teteh kagak ngerasain. Kita ya bang yang ngerasain ada sesuatu yang ganjel dong. Gil. Kesian lato-latonya. Tuh. Perempuan sholat kakinya nggak boleh bekangkang lebar lah, kalau udah angin dari bawah mau kena seriwing adem. Ini ada aturannya, semua diajari melalui ilmu fikih. Tasyahud yang benar, asyhadu alla ilaha il, suruh gerakin telunjuk kita, disuruhnya gerakin, jangan gerak-gerakin. Beda antara gerakin sama gerak-gerakin. Ini maka at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu. Lah orang di samping sebelah kita kan bingung, kesian, jadi nggak khusyuk lah ngiatin telunjuk orang kita. Selesai sholat kita salam kanan salam kiri, muka kita usap. Itu Nabi ngajarin begitu. Ditanya sama dia, bang lu kenapa muka lu usap? Gue puyeng ya telunjuk lu begini aja. Diajarin dalam madhab Imam Syafi'i, diatur. Bener bu dalam sholat diajarin ya enggak. Baca usoli aja ibu, baca usoli itu ada yang protes, Ustad kagak boleh tuh sholat pakai usoli. Lah baca usoli itu bukan rukun dalam sholat. Yang rukun dalam sholat takbiratul ihram. Kalau Imam Syafi'i kan beda nih, sebelum kita takbir baca usoli dulu, mulut ngucapin usoli fardul maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan bergerak, ibu angkat Allah, sambil nyebut Allah di mulut, hati barengin ngomong di hati, sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini ajaran madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh baca usolinya habis takbir, nggak boleh. Allahu akbar usoli fardul maghrib, ini yang PA lah udah takbir baca usoli. Nggak pakai usoli bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak ngapa-ngapa. Kita mau sholat maghrib waktunya udah kepepet, udah mau isya kepepet nih, langsung aja takbir, tapi barengin niat di hati Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya bang, sebelum kita takbir dalam sholat nyanyi masih boleh. Kita sholat nih di Masjid Baitul Taqwa, sebelum takbir nyanyi dulu, sampai hatimu kau jual cinta, begitu hina begitu dirimu rela ditukar rupiah, betapa lemah imanmu tak mampu menahan nafsu, tak sudi lagi ku melihatmu, sampai hatimu. Takbir dah tuh, barengin niat di hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah ibu? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman kita punya otak apa enggak, itu doang masalahnya. Masa lu mau sembahyang nyanyi panjul? Bener bu? Secara hukum fikih ya sah aja orang nyanyinya sebelum takbir. Cuman otak lu di mana? Waktunya nyanyi ya nyanyi. Bener bu? Iya nggak dilarang. Hiburan mah boleh. Saya sering hiburan bu. Orang hidup buatan kaku buat ilah Allah, ini saya kagak temenin. Kalau teman saya serius-serius buat saya kagak temenin. Udah kaku banget. Mana-mana tasbih dibawa sama dia. Wah udang-udang, wah sorban, ngengser, bela jualan subhanallah, subhanallah. Cewek lewat jadi nunduk astagfirullah, astagfirullah. Ya, enggak kagak temenin yang begitu. Orang cewek lewat. Biarin, ilmu bikin mudah. Ada ilmunya gampang ngaji. Hukum Islam itu gampang ibu, tapi dalam ilmu fikih kita ngaji nih, nih ngaji po.
Saya mau nanya sama Empok nih pengajian paling banyak emak-emak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi. Belum gabungan PKK, gabungan lagi BKMT. Ya kan seragamnya yang hijau, yang biru muda, abu-abu, kuning, semuanya kan ada. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya kan. Nih ngajinya rajin, saya mau nanya sama Empok pada nih. Bu, dalam ilmu fikih air kencing najis nggak? Air kencing najis nggak? Najis. Dalam ilmu fikih juga air sperma najis nggak? Air sperma, air mani, air sperma itu tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma diwajibin mandi hadas besar, padahal sperma tidak najis? Ini ngaji. Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibin mandi hadas besar, padahal kan air kencing najis? Terima dulu pakai iman, akal main nih. Pak Ustadz, yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawabannya pakai ilmu. Di mana jawabannya? Andaikan saja Bapak Ibu setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar, sehari semalam 10 kali kencing, berarti kan 10 kali mandi. Apalagi musim hujan beser mulu ya kan, habis kencing mandi. Kira-kira ampek pilek meriang kagak ya Pok? Meriang. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat, setahun sekali. Yo lama amat Pok. Mak bocor banget, setahun sekali. Ya ilaha illallah, ilok mas setahun sekali. Nah kalau nganten baru mah Bu ya seminggu 3 kali nganten baru wajar. Emang agak capek begitu? Pikiran harus fokus kan, mata meremeli, kaki pada kiting ya kan, semua saraf-saraf tuh keluar. Capek Bu, lelah, lapar, disiram pakai air, seger lagi badan kita. Menurut ilmu kesehatan begitu, saraf-saraf seger lagi, makanya beda. Maka disuruhnya ngaji kita begitu. Nih kadang-kadang nggak ngaji mau nyalain doang bisanya. Emang kita lampu dinyalain. Maka pentingnya duduk dengan dengan guru, ngaji sama guru, ilmu dapat, ibadah jadi bener. Insya kabur ya Bu, kulit udah banyak yang lentur, gigi banyak yang gugur, diajak ngomong kadang lantur, makan cuma bisa sama bubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Iya, kita ini semakin lama usia nambah. Apa yang nambah? Bilangannya doang, jumlahnya doang, tapi hakikatnya Allah kasih kurang. Maka kesempatannya Allah kasih, manfaatin. Kita semua hidup lagi jalanin waktu, dibatasin oleh Allah pakai waktu. Ada waktunya. Yang namanya waktu kadang-kadang cepet banget Bang. Tahu-tahu ya kan. Rasanya baru kemarin itu bocah, sekarang udah gendong bocah. Rasanya baru kemarin itu Bang, kita jadi orang tua, jadi emak, jadi bapak, sekarang udah jadi nenek, ya kan Mak? Ya kan Pok? Ya Allah cepet banget waktu. Rasanya baru kemarin minggu, ini udah minggu lagi. Rasanya baru kemarin kita lebaran Ramadan, dikit lagi Januari Februari kita ntar puasa. Ya Allah Bu, ya kan? Ya kan? Cepet waktu. Maka jangan kita merasa ntar saya mau ngajinya entar-entaran. Ya Bu, umur kita nggak tahu. Apalagi kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Ngaji sama guru ngajarin setengah mati sampai melintir-melintir berat lehernya. Baca nih innahu kana tawwaba, kuping rada kurang denger, innahu kawat tembaga lah. Kalau kurang denger begitu jadinya. Iya kan. Baca nih alam taro kaifafa, alam taro kayak apa? Kaifafa, bentet. Alam taro kaifafa, alam taro kayak apa? Lah mesti kayak apa aja? Kayak babalu kali. Nih Masya Allah, kita kepengen ngaji ilmu, dapat ibadah bener, perbaiki ibadah kepada Allah. Alhamdulillah.
Nih, yang kedua, Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak ke bermasyarakat, saling menghormati, menghargai. Beda pemikiran boleh, tapi tetap akur. Beda boleh, marahan jangan. Setiap kita ada akal kita, masing-masing orang punya pemikiran, punya saran, punya ide. Beda semua. Kita kalau udah beda pengen akur. Bagaimana cara ngakurinnya? Kita kumpul, saling menghormati, menghargai. Beda kalau kompak juga kan seru, po 5 jari beda nggak? Beda bang nih. Ini namanya jempol, ini namanya telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini kelingking. Beda nggak? Beda. Namanya beda, bentuknya beda, fungsinya beda, tapi kompak bersatu. Bagus tuh, bisa mukul, bisa nampar. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar bang. Nampar pakai telunjuk nggak sakit, bener kan? Kita pengen bersatu. 5 jari ada simbol dalam bermasyarakat. Siapa dia? Jempol simbolnya pejabat. Dalam masyarakat kudu ada RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Dia simbolnya jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep, bagus, keren, ajib, mantul ya kan? Jempol itu pejabat. Telunjuk simbolnya orang kaya. Kenapa orang kaya simbolnya telunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua urusan. Bangun madrasah di sono bang, tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi madrasah. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Wah, ditekuk orang agak model loh. Orang kaya beda, duduk bareng orang kaya nih ya kan, kentut orang kaya, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Alhamdulillah pak, udah bisa kentut, sehat ya pak. Orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis kita dibully. Setan lo, bangke bener lu, nggak punya adab banget lo. Kentut di pinggir anak aja lo, pindah sono pinggir kali, diusir. Makanya simbolnya orang kaya telunjuk. Mesti ada di kampung kita orang kaya yang peduli. Amin. Nah ini jari tengah, siapa dia? Simbolnya TNI, Polri, polisi, TNI ada di jari tengah. Kenapa dia jari tengah? Adanya di tengah. Kenapa di tengah? Netral, kesono enggak, kemari enggak, jadi wasit tengah-tengah. Netral ya Pak Komandan, netral. Nah ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Kenapa simbolnya jari manis? Karena anak muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini baru bang, kelingking. Siapa dia kelingking? Simbol kaum perempuan, dharma wanita. Nih perempuan, the power of emak-emak. Kelingking dia kecil tapi antep. Jangan macem-macem sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelen sama dia habis. Jangan macem-macem nih, fleksibel nih bang, kemana aja masuk kelingking mah. Ke hidung masuk ya po, kelingking ke kuping masuk. Tuh, di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak, nyodoknya pakai kelingking. Enggak mungkin pakai jempol lah, boros. Sian bola ayam ledes. Masing-masing fungsinya. Kenapa? Ini ajaran Rasulullah. Rasulullah itu pandai menginventarisir potensi. Setiap ada potensi dikumpulin nama Rasulullah. Sahabat Rasul yang terkenal ada 5. Siapa dia? Pertama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini siapa? Orang tua merangkap mertua, merangkap sahabat. Tempat Rasulullah curhat dan tukar pikiran. Di kampung mesti ada Abu Bakar, orang tua yang dituain. Kampung rasanya anget kalau masih ada yang dituain. Orang tua yang bagaimana Bang Ustadz? Orang tua yang bijaksana, bukan orang tua kejemur yang bisanya nyalain doang. Anak muda salah itu loh, yang bener bagaimana Kong? Gue juga bingung. Ini
Jadi Sayyidina Abu Bakar orang tua yang bijaksana, sering ngasih solusi. Nabi sering curhat, tukar pikiran, berbagi, sering sharing. Tuh, ada lagi yang kedua, Umar bin Khattab. Siapa dia? Jawara, jenderal yang berani berjuang, berani. Anak muda mau bikin pengajian, silakan di mana aja, yuk kumpul. Ada yang macem-macem lu gangguin, laporin sama gua bacok. Begitu musinya, berani buat Islam, bela Islam. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa dia? Bangsawan, hartawan, bisnismen, duitnya banyak, hartanya banyak, habis semuanya dibuat Rasulullah untuk perjuangan Islam. Nyari Utsman di kampung kita rada susah nih. Siapa? Donatur. Orang kaya kalau nggak sombong pelit, enak banget ya. Iya, jangan pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Jadi orang kaya kayak Sayyidina Utsman, berani, hartanya habis buat perjuangan umat Islam. Begitu musinya. Ini kadang-kadang orang kaya udah pelit, medit, enak buat kita. Makanya Bu, makanya Bang nih, kalau ada orang kaya duitnya banyak, hartanya banyak, itu dia pelit sama yatim, pelit sama orang miskin. Kan juga duitnya habis diporotin sama dokter. Iyalah, aja berobat kena gula, liver, jantung, stroke, berobat mulu. Nangkrak aja di atas balai, mati enggak, hidup enggak. Makan disuapin, cebok dicebokin, emang enak duit banyak begitu? Ya, kagak enak. Dijemur pagi-pagi, mau kursi roda, 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi, 8:30 masukin lagi, didorong lagi. Anaknya jemur lupa ngangkat, anaknya main game aja di HP. Wah, ilaha illallah Bu, pas 11:30 baru ingat tuh anak, ya Allah bapak gua belum diangkat ini. Ya kagak tahu bapaknya ulat kering. Ini nyari Sayyidina Utsman. Anak muda bikin acara lo ya, DKM mau bikin acara Maulid, ayo ngomong sama gua, anggaran berapa dari gua, siap semua, makanan kebuli gue yang ngatur semuanya. Begitu musinya tuh, donatur, nyari Sayyidina Utsman. Yang keempat ada siapa? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Tokoh muda, anak muda yang berjuang bantu Rasulullah, bahkan nyawanya ditaruhin sama beliau, Sayyidina Ali. Kapan? Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah bilang, Ali gantikan tempat tidurku, tidur di kamarku. Karena yang diincar kamar Rasulullah sama kafir Quraisy yang mau dibunuh Rasulullah. Akhirnya tuh Ali gantiin tempat tidur Rasulullah. Masih muda, anak muda yang soleh. Kalau anak muda yang pintar nggak begitu. Ali gantiin tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh kan elu. Lah jangan saya ya Rasul, lah Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau bocah pinter. Tapi Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Yang kelima siapa? Ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa beliau? Istri Rasulullah, orang yang pertama kali berjuang, jiwa raganya, hartanya dipersembahkan buat Nabi semuanya. Bahkan kalau perlu beliau bilang, Siti Khadijah, ya Rasulullah kalau memang perlu tulangku, belulangku gali, kalau tulangku jual untuk perjuangan. Masya Allah, setelah wafat tuh Bang, Masya Allah Ibu, kita perlu Siti Khadijah, perempuan lah berjuang. Kalau agak ada perempuan ya ribet. Ini acara malam ini siapa yang masak? Kalau nggak ada empuan, enggak, ya poya. Ini macam-macam empuan nih. Dia mah duit 10.000 lah, jadi apa aja Bang? Emang kita duit gocap rokok habis bungkus sudah, dia mah duit gocap itu. Anak di situ belanja di situ, bocah jajan di situ lah. Ampun rapi urusan mama, ya kan? Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Ya Bu, iya hati-hati Bu, sekarang udah banyak pasal-pasal undang-undang Ibu. Ibu nyuci baju suami Ibu, di kantong bajunya itu ada duitnya. Kalau Ibu langsung cuci rendem, Ibu kena pasal pencucian uang. Kalau Ibu ambil buat belanja, berarti Ibu menghilangkan barang bukti. Tanya komandan. Masya Allah, kita pengen kompak bersatu. Masjid kan simbol demokrasi, kebersamaan, keumatan. Di sini di masjid nih, di masjid ada aturan Bang, siapapun masuk masjid Baitul Taqwa copot sendal, buka sepatu, bener kan? Aturan itu. RT masuk masjid buka sepatu T, RW masuk masjid copot sepatu W, Lurah masuk masjid buka sepatu Rah,
Camat masuk masjid buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid lah buka sepatu. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau udah masuk ke masjid semua bang, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Temen datang dari mana lu? Dari kidul, ngadep ngulon. Kalau dia dari mana? Dari wetan itu, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gua dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid. Semuanya sama kok. Kalau udah masuk ke masjid semua jangan usil. Jangan ngomongin warna kulit. Jangan ngomongin soal suku. Warna kulit begini emang kita mesen? Kita nggak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini emang kita mesen pok? Kita nggak mesen. Jangan ngatain orang dong. Kadang-kadang usil bat mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen. Masuk masjid semua menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat pakai bacaan yang sama, gerakannya juga sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame kesian keder malaikat. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaon dan silaing euy. Teman kita dari Padang takbir kencang lagi Allah nan gadang. Malaikat ngomong ranca bana. Yang kesian kan orang teman kita dari Ambon. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama teh. Maka kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Alhamdulillah kalau kita kompak rame-rame insya Allah. Bu Lidi kenal Lidi? Lidi tahu nggak Lidi? Lidi bang biar gede banget, kalau sendirian laler nggak mati. Ya kan. Tapi kalau ada lidi kecil-kecil digabung jadi satu, diikat, sapuh namanya. Jangankan laler, anjing kita gede gempor. Kita pengen kompak bersatu. Kerjaan apapun perlu bantuan orang. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini, ada bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadap kemari, ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti kiai penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah besar itu. Walaupun saya ceramah 3 jam sampai subuh di sini saya ceramah, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata marbot itu Ustadz udah lama begitu kan PA. Iyalah kita saling perlu kok. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Tuh ketawa nggak pakai modal teh. Itu pun ketawa perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah bisa tawa sendirian. Nih Masya Allah kita perlu orang lain. Kebersamaan, kekompakan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Watoniyah. Ayo kita tegakkan dalam bermasyarakat. Kita perlu orang lain. Jangan merasa hebat sendiri, jangan ngerasa pinter sendiri, ngerasa kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak ada. Semua kita perlu bantuan orang. Yuk jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Artinya dalam bahasa kitanya berjamaah. Bukan sekedar berjamaah dalam sholat, kita aplikasikan berjamaah dalam bermasyarakat. Artinya apa? Allah sudah bilang falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolonglah kita orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, kita berkumpul, bersatu, kompak, turun rahmat dari Allah, keuntungan yang kita raih.
Untung ada dua, ada untung yang gak kelihatan, ada untung yang kelihatan. Malam ini kita dapat untung yang kelihatan berupa makanan, ada untung yang gak kelihatan berjamaah di Baitut Taqwa. Apa yang kita dapat? Dosa-dosa kita dihapus malam ini, dirontogin kesalahan kita, dan pahala Allah kasih begitu besar. Alhamdulillah. Yuk cinta Nabi yuk. Yuk cinta Nabi yuk. Yuk kita banyak sholawat menabi yuk. Yuk kita ikutin ajaran Nabi yuk. Yuk kita pulang yuk. Ayo udah malam, kita insya Allah. Makanya Bu, Bang, terakhir kita cinta sama Nabi, buktiin. Dulu Nabi dulu Bu, Bang, Rasulullah tuh dulu khutbah pegangan batang korma terus. Ketika khutbah Rasulullah selalu pegang batang korma. Sahabat yang lain ngelihat ada yang nyeletuk, ya Allah kesian ya Rasul, setiap khutbah selalu pegangan batang korma. Bagaimana kita musyawarah yuk rame-rame. Musyawarah apa? Bikin mimbar aja buat Rasulullah biar khutbahnya enak di mimbar. Akhirnya sepakat sahabat, Bang, bikin mimbar. Mimbar dibikin, udah jadi. Rasulullah naik ke atas mimbar, nggak pegangan batang korma lagi, abang, nggak pegangan batang korma. Baru beri salam, ada suara orang yang nangis. Sahabat bertanya, siapa ini yang menangis? Kagak ada orangnya, kok ada suaranya? Ternyata yang menangis itu batang korma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon kurma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang kurma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang ya Rasul. Aku girang, aku gembira ya Rasul, karena aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu. Sekarang ada mimbar, aku nggak dipegang lagi olehmu. Aku khawatir engkau nggak sayang kepadaku ya Rasul. Nangis batang korma. Rasulullah ngelihat batang korma nangis, senyum. Apa yang dibilang sama Rasul? Wahai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku, dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma, batang kurma. Apalagi kita selaku umatnya, yakin ketika kita cinta dengan Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, Rasul sendiri yang bilang, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta terhadap sunnahku, dialah cinta terhadap diriku. Siapa yang cinta kepadaku, kata Rasul, nanti akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Oh iya, mau galangin dana. Ayo buat. Oh iya, ayo. Ya. Ibu bapak tadi bisikin panitia udah siap semuanya. Ayo buat pembangunan masjid kita, ya, buat kita sedekah amal yang udah disiapin semua. Panitia bawa kardusnya, ya. Yang punya duit siapin duitnya, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Ya, kalau minjem malu, cincin boleh, gelang boleh. Sedekah mabu, sedekah mabu, sedekah mabu. Yang penting gede ikhlas daripada kecil enggak ikhlas. Ya, ayo mulain. Mana panitianya nih? Saya bantuin mana? Oh, sini Bang. Sambil kita selawat, kita tawasul. Ibu bapak hadirin jamaah, kita baca Fatihah. Apa yang kita infakkan, kita jariahkan, semua itu dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan apa yang kita keluarin dibalas oleh Allah lebih. Amin. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Dari saya mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.